Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Manajemen Siswap di Indonesia dengan 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu sejarah pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan regulasi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan regulasi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan pengelolaan wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan dulu tentang latar belakang kenapa pentingnya adanya manajemen siswap di Indonesia. Yang pertama yaitu karena berakar pada kewajiban syariat Islam. Yang kedua, mentransformasikan ibadah individual menjadi kekuatan kolektif terorganisir. Dan yang ketiga, potensi spiritual dan sosial ekonomi ini memerlukan pengelolaan struktur untuk mencapai dampak optimal dalam membangun kemaslahatan umat. Karena tanpa manajemen siswa profesional, potensi dana Islam yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun di Indonesia tidak akan terrealisasi maksimal. Adapun alasannya itu ada 3. Yang pertama yaitu potensi ekonomi belum optimal, yang mana di Indonesia dengan populasi muslim terbesar memiliki potensi siswap yang sangat besar juga. Kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan menuntut manajemen modern sebagai solusi strategis untuk memecahkan masalah sosial ekonomi bangsa. Yang kedua yaitu karena tuntutan akuntabilitas modern, yang mana dengan meningkatnya kesadaran masyarakat menuntut akuntabilitas dan transparansi. Donatur kini membutuhkan laporan keuangan yang akurat dan bukti nyata dampak sosial. Teknologi mendorong lembaga siswap mengadopsi sistem manajemen yang terbuka dan responsif. Yang ketiga yaitu transformasi ke investasi sosial, yang mana kompleksitas masalah sosial ekonomi menuntut transformasi dana dari pola penyaluran konsumtif menjadi investasi sosial berjangka panjang, seperti mencakup program pemberdayaan terukur, pembiayaan UMKM, dan pengembangan ekonomi komunitas. Intervensi regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf memperkuat landasan hukum, menetapkan standar operasional dan prinsip akuntabilitas. Pergeseran paradigma menuju pengelolaan produktif, khususnya wakaf produktif dan cash wakaf, menuntut adopsi prinsip bisnis sosial untuk menghasilkan keuntungan, yang mana didistribusikan kembali untuk program sosial. Konvergensi siswap dengan agenda pembangunan nasional memposisikannya sebagai instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu sejarah pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia, fase dinamis. Pengelolaan zakat di Indonesia berevolusi dari praktik tradisional terdesentralisasi menjadi sistem kelembagaan modern yang terstruktur, dipengaruhi oleh perkembangan sosial, politik, dan regulasi negara. Pada masa kerajaan Islam, zakat adalah kegiatan keuangan visioner, bertujuan melawan ketidakadilan dan menciptakan pemerataan. Zakat berfungsi sebagai mekanisme pengumpulan dana etis yang dialokasikan khusus untuk memberdayakan kaum miskin, memperkuat citra pemimpin yang taat beragama. Yang kedua, pada masa kolonialisme, zakat berperan sebagai sumber dana. Perjuangan kemerdekaan pemerintah Hindia Belanda sempat melarang pegawai mengeluarkan zakat harta untuk melemahkan dana perjuangan. Namun, Ordonansi Nomor 6200 pada tahun 1905 menyerahkan kembali pengelolaan zakat sepenuhnya kepada umat Islam. Yang ketiga, pada masa awal kemerdekaan, zakat mulai dipertimbangkan dalam kerangka ekonomi negara, yaitu Undang-Undang 1945 Pasal 29 dan 34. Upaya pelembagaan melalui Surat Edaran Kementerian Agama pada tahun 1951 dan RUU Zakat pada tahun 1964.
terhambat oleh perbedaan pandangan, menyebabkan penundaan pembentukan lembaga formal. Dan pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto menganjurkan pembentukan BASIS pada tahun 1968, diikuti daerah lain. Komitmen berlanjut dengan Instruksi Menteri Agama nomor 16 tahun 1989 tentang pendayagunaan dana zakat untuk pendidikan Islam, serta keputusan bersama pada tahun 1991 sebagai pedoman pembinaan LAS. Pada masa reformasi, setelah puluhan tahun, Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disahkan pada tanggal 23 September tahun 1999. Ini menjadi landasan hukum yang jelas bagi Basnas dan LAS untuk bekerja lebih profesional dan akuntabel, bertujuan mengatasi krisis ekonomi dan mensejahterakan umat. Pembahasan selanjutnya yaitu regulasi zakat. Analisis Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 adalah tonggak sejarah sebagai hukum pertama yang mengatur pengelolaan zakat secara nasional, memberikan legitimasi legal bagi Basnas, BAS dan LAS. Namun, implementasinya menunjukkan beberapa keterbatasan struktural. Kelebihan utama Undang-Undang Nomor 38 1999. Yang pertama, landasan hukum. Pertama, memberikan kepastian dan legitimasi bagi lembaga amil zakat untuk beroperasi secara resmi dan diakui oleh negara, menjadi dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan zakat nasional. Yang kedua, pengaturan hak amil. Undang-undang ini mengatur alokasi dana untuk biaya operasional, yaitu hak amil, memberikan kepastian hukum bagi pengelola zakat untuk menunjang kelancaran operasional, administrasi, dan pengelolaan SDM. Dan kelebihan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang ketiga adalah pengakuan kelembagaan secara resmi, pengakuan keberadaan Badan Amil Zakat atau BAS dan Lembaga Amil Zakat atau LAS, memperkuat posisi hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat. Lalu kekurangan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Yang pertama, yaitu sanksinya yang lemah. Tidak diaturnya sanksi tegas bagi pelanggar pengelolaan zakat, mengakibatkan ketidakadaan mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk menindak penyimpangan. Hal ini mengurangi akuntabilitas. Kekurangan yang kedua yaitu koordinasinya yang terbatas. Tidak ada mekanisme koordinasi yang jelas antara BAS dan LAS, menyebabkan tumpang tindih wewenang, kurang sinerginya program, dan pengelolaan yang terfragmentasi. Lalu kekurangan yang ketiga ialah pengawasan kurang optimal. Tidak adanya lembaga pengawas independen khusus membuat proses monitoring dan evaluasi kurang efektif dan berpotensi menimbulkan penyimpangan dana zakat. Dan kekurangan yang keempat yaitu inkonsistensi implementasi. Ketiadaan standar nasional yang baku menyebabkan perbedaan penerapan di berbagai daerah, menciptakan ketidakmerataan efektivitas pengelolaan zakat di seluruh Indonesia. Baik, selanjutnya penyempurnaan regulasi. Kelebihan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 hadir untuk memperbaiki aturan zakat sebelumnya. Fokus utamanya adalah membuat pengelolaan zakat menjadi lebih efektif, efisien, dan benar-benar memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Regulasi ini memperjelas tujuan zakat dan memperkuat sistem pengelolaannya. Adapun
kelebihan yang pertama yaitu kepastian hukum dan koordinasi yang lebih baik. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi Basnas dan LAS dengan aturan yang lebih kuat. Koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga zakat menjadi lebih terarah. Yang pertama, pengumpulan zakat bisa dilakukan secara luas dan terstruktur. Yang kedua, penyaluran menjadi lebih rapi dan mudah dipertanggungjawabkan. Jadi, undang-undang ini membuat sistem zakat tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terkoordinasi dengan baik. Kelebihan yang kedua yaitu profesionalisasi dan akuntabilitas lembaga. Undang-undang ini juga mendorong lembaga zakat bekerja secara profesional. Yang pertama, ada syarat dan standar yang harus dipenuhi lembaga zakat. Yang kedua, tata kelola wajib mengikuti prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Yang ketiga, masyarakat menjadi lebih percaya karena lembaga zakat diwajibkan terbuka soal laporan dan pengelolaan. Artinya, lembaga zakat sekarang tidak bisa bekerja asal-asalan. Semuanya harus profesional dan bisa dipertanggungjawabkan. Kelebihan yang ketiga yaitu penguatan program pemberdayaan sosial. Salah satu poin penting dari undang-undang ini adalah zakat tidak hanya dipakai untuk bantuan konsumtif, tetapi juga untuk kegiatan produktif. Yang pertama, pengelolaan zakat diarahkan untuk kegiatan pemberdayaan, bukan hanya pembagian bantuan. Yang kedua, mustahik didorong menjadi lebih mandiri melalui program pelatihan, usaha kecil, dan program produktif lainnya. Yang ketiga, zakat menjadi alat untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, bukan sekedar bantuan sesaat. Jadi, regulasi ini membuka peluang bagi zakat untuk menjadi solusi jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, penjelasan daripada kekurangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Walaupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 membawa banyak perubahan positif dalam pengelolaan zakat, implementasinya di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan ini muncul karena perbedaan kapasitas lembaga, sifat regulasi yang masih belum fleksibel, dan lemahnya pengukuran dampak. Nah, kekurangan yang pertama yaitu sentralisasi di Basnas. Undang-undang ini memberi peran sangat besar kepada Basnas sebagai koordinator nasional. Namun, hal ini justru menimbulkan beberapa kekhawatiran. Kekhawatiran yang pertama adalah lembaga amil zakat atau LAS bisa merasa seperti bawahan, bukan mitra. Yang kedua, otonomi LAS jadi berkurang, sehingga inovasi dan kreativitas program sosial bisa terhambat. Yang ketiga, fungsi pengelolaan zakat menjadi terlalu terpusat, tidak selalu sesuai kebutuhan daerah. Jadi, sentralisasi membuat sistem zakat tidak selalu responsif terhadap kondisi lokal. Kekurangan yang kedua yaitu kapasitas lembaga yang tidak merata. Salah satu tantangan besar adalah perbedaan kemampuan lembaga zakat di lapangan. Yang pertama, ada lembaga yang sudah profesional tetapi tidak sedikit yang masih minim SDM, fasilitas, dan sistem kerja. Yang kedua, kesadaran tentang aturan seperti nisab, pelaporan, dan standar operasional juga masih berbeda-beda. Yang kedua, minimnya pelatihan dan sistem informasi membuat pengelolaan zakat tidak seragam di seluruh Indonesia. Jadi, perbedaan kualitas lembaga membuat penerapan undang-undang tidak berjalan merata. Dan yang kekurangan yang ketiga adalah sulitnya mengukur dampak program zakat. Walaupun banyak program pengentasan kemiskinan dijalankan, pengukuran dampaknya belum optimal. Yang pertama, monitoring dan evaluasi belum berjalan efektif. Yang kedua, pelaporan hasil program sering tidak detail, sehingga dampaknya tidak bisa dihitung dengan jelas. Yang ketiga, program pemberdayaan produktif kadang hanya fokus pada kegiatan, bukan hasil jangka panjang. Jadi kita sulit memastikan apakah zakat benar-benar membantu mustahik keluar dari kemiskinan. Baik, selanjutnya transformasi wakaf, kelebihan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menandai pergeseran paradigma dari wakaf tradisional aset statis menuju wakaf produktif. Instrumen ekonomi berkelanjutan, regulasi ini membuka jalan bagi modernisasi filantropi Islam di Indonesia.
Selanjutnya di sini yang pertama, perluasan objek wakaf. Regulasi secara eksplisit mengizinkan wakaf benda bergerak termasuk wakaf uang, cash wakaf. Ini memungkinkan wakaf tidak hanya terbatas pada tanah atau bangunan, tetapi juga aset lainnya yang dapat dikembangkan secara ekonomi, seperti investasi di minimarket yang dikelola oleh nazir untuk pemberdayaan umat. Terus yang kedua di sini, kepastian hukum dan legalitas. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi bagi wakaf dan nazir melalui pengaturan rinci mengenai ikrar wakaf, pendaftaran, serta larangan pengalihan harta wakaf yang tidak sesuai syariat. Ini penting untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga keabadian wakaf. Terus yang ketiga di sini, pembentukan BWI dan profesionalisme. Undang-Undang 41 2004 menetapkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga pengatur dan pengawas. Nazir diwajibkan melakukan pengelolaan, pengembangan dan pertanggungjawaban atas harta wakaf, membantu membangun paradigma baru tata kelola wakaf yang kredibel, efisien dan profesional. Terus selanjutnya, hambatan implementasi. Kekurangan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Meskipun Undang-Undang 41 Tahun 2004 membawa kemajuan implementasinya, di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait kapasitas pelaksanaan dan harmonisasi regulasi. Selanjutnya di sini yang pertama, kapasitas nazir rendah. Di sini banyak nazir masih mengelola wakaf dengan pola tradisional dan belum memadai untuk melaksanakan pengelolaan wakaf secara produktif, padahal regulasi mengamanatkan untuk pengembangan. Dana wakaf tunai sering diarahkan ke bangunan tanpa melalui pengelolaan bisnis produktif. Terus yang kedua itu koordinasi dan sosialisasi lemah. Harmonisasi, regulasi dan koordinasi kelembagaan antara BWI, Kementerian Agama dan pemerintah daerah masih lemah. Minimnya sosialisasi dan lambatnya proses pendaftaran wakaf menjadi kendala utama di tingkat akar rumput. Terus yang ketiga itu instrumen operasional belum matang. Meskipun wakaf uang diizinkan, instrumen operasional, regulasi pelengkap, insentif keuangan dan mekanisme investasi untuk mengelola wakaf produktif belum sepenuhnya matang. Sosialisasi dan kesiapan institusi keuangan syariah masih rendah. Terus yang keempat itu gap regulasi dan praktik. Pengawasan terhadap nazir masih lemah, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf, serta masih banyak aset wakaf yang terbengkalai atau tidak optimal dimanfaatkan. Pembaruan regulasi diperlukan untuk mengatasi kelemahan hukum, kelembagaan dan ekonomi. Selanjutnya yang terakhir, kesimpulan. Arah baru pengelolaan ziswaf. Perjalanan pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia telah bertransformasi dari sistem tradisional menuju tata kelola modern dan berbasis hukum regulasi. Telah memberikan landasan yang kuat, namun tantangan implementasi tetap menjadi fokus utama. Di sini yang pertama, zakat dari tradisional ke profesional. Undang-Undang 38 tahun 1999 meletakkan dasar hukum yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang 23 tahun 2011 menjadi sistem yang lebih akuntabel dan berorientasi pemberdayaan. Tantangan utama adalah mengatasi sentralisasi dan meratakan kapasitas lembaga di daerah. Terus yang kedua, wakaf dari statis ke produktif. Undang-Undang 41 tahun 2004 membawa pembaruan besar dengan mengakui wakaf uang
dan membentuk BWI. Namun, efektivitasnya terhambat oleh lemahnya kapasitas Nazhir dan belum optimalnya pengembangan wakaf produktif sebagai instrumen investasi sosial. Terus yang terakhir, tujuan akhir kesejahteraan sosial. Regulasi ZISWAF telah memberi arah baru menuju pengelolaan yang profesional dan berkeadilan sosial dan masyarakat juga. Baik, selanjutnya saran dan penutup. Kami menyadari bahwasanya makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan masukan yang konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Dan rekomendasi strategis untuk penguatan ZISWAF. Pertama yaitu peningkatan kapasitas Nazir dan Amil. Diperlukan pelatihan profesional yang terstruktur, khususnya dalam manajemen aset produktif, akuntansi, filantropi, dan teknologi informasi. Dan kedua, harmonisasi regulasi. Perlu adanya regulasi pelaksanaan yang lebih rinci dan terintegrasi untuk mengatasi tumpang tindih wewenang antara Basnas dan LAS, serta antara BWI dan Nazir di daerah. Dan yang ketiga itu penguatan pengawasan independen, pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan independen untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZISWAF. Dan yang terakhir adalah pengukuran dampak sosial, yaitu pengembangan sistem pengukuran dampak atau social return of investment yang baku untuk mengevaluasi kontribusi ZISWAF terhadap pengentasan kemiskinan dan pencapaian SDGs. Semoga tugas ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen ZISWAF di Indonesia. Terima kasih.